Halo Satu Family, berjumpa lagi dengan aku Anton, masih di channel Diet Santuy. Dan kali ini aku akan membahas soal topik diet tapi makan nasi. Nah mungkin kalau kamu pernah ya lagi diet terus makan nasi gitu, ada orang tanya, loh diet kok makan nasi sih? Karena banyak orang menganggap kalau nasi itu sebenarnya bikin gendut dan bukan makanan diet. Kenyataannya bagaimana? Akan kita coba bahas di video kali ini. Kalau kamu lagi diet dan kamu tetap makan nasi putih, mungkin kamu pernah dengar orang lain ngomong begini. Loh, diet kok makan nasi putih? Jadi, bayangan kebanyakan orang itu, nasi putih bikin gendut. Nasi putih juga sering diidentikan dengan makanan yang tidak sehat. Nasi putih juga tidak dianggap sebagai makanan diet. Benar nggak sih? Sebenarnya, nasi putih ini cukup kasihan. Apa-apa disalahinnya ke dia. Ini dia 7 alasan kenapa nasi putih sering disalahkan. Yang pertama, nasi putih kan makanan utama orang Indonesia ya. Terus angka kegemukan dan obesitas di Indonesia juga tinggi, makanya nasi putih yang disalahkan. Padahal orang Indonesia nggak makan cuma nasi doang, makannya juga sering sama gorengan, sama kuah berlemak, sama kerupuk, minumnya es teh manis. Tapi yang disalahkan ya nasi putihnya aja. Yang kedua, nasi putih juga sering dianggap orang kalorinya tinggi. Padahal itu mah orangnya aja yang ambilnya kebanyakan. Kan kalori juga tergantung dari pengambilan porsinya. Tinggal ambil secukupnya aja, kalorinya tetap aman-aman aja kok. Tapi lagi-lagi sudah biasa nasi putih disalahkan. Yang ketiga nih, nasi itu katanya sumber karbo. Tahu sendiri kan, banyak orang takut karbo. Lah, padahal kadang orang skip nasi tetap makan buah, tetap makan roti, tetap makan snack, makan mie, makan pasta, minum kopi susu gula aren, dan berbagai bentuk karbo lainnya. Sedih kan? Lagi-lagi pilih kasih, nasi putih doang karbo yang ditakuti. Terus ada lagi nih, yang keempat. Nasi putih disalahin karena warnanya putih. Katanya kalau diet harus makan yang warnanya merah, alias nasi merah. Padahal mau nasi putih, mau nasi merah, dalam konteks kalori ya mirip-mirip semua. Tahu sendiri kan, poin utama dari naik atau turun berat badan itu adalah total asupan kalori harian kita. Jadi nggak banyak beda dong ya, mau makan nasi putih ataupun nasi merah. Tapi ya, nasi putih disisihin tuh, dianggap bukan makanan diet. Kasian ya. Lalu yang kelima, ini juga mungkin kamu pernah dengar. Nasi putih disalahkan karena indeks glikemiknya tinggi. Padahal, satu, nggak semua varietas beras putih indeks glikemiknya tinggi. Ada juga varietas yang indeks glikemiknya sedang ataupun rendah. Contohnya beras basmati. Lalu yang kedua, kebanyakan orang makan nasi sambil ditemani proteinnya dikit doang dan nggak ada sayurnya juga. Jangan lupa indeks glikemik nggak bisa dilihat dari satu makanan doang, tapi harus dilihat dari keseluruhan komposisi. Kan kalau kamu makan, nggak makan nasi polosan doang ya, tetap ada teman lauknya. Tapi ya itu, nasi tetap aja disalahin, bukan komposisi makanannya. Lalu yang keenam, ada yang bilang begini juga. Aku udah skip karbo lama, terus makan nasi putih sedikit, berat badanku langsung naik lagi. Nah, lalu nasi putih yang disalahin karena bikin berat badannya naik. Padahal, orang yang diet low carbs atau karbohidratnya rendah, penyimpanan karbo di dalam tubuhnya berupa glikogen itu jadi turun juga. Dan glikogen ini mengikat air di dalam tubuh. Jadi kalau glikogen rendah, udah berat glikogen di dalam tubuh turun, ditambah berat air tubuh juga turun. 1 gram glikogen itu akan mengikat sekitar 3 gram air. Contoh nih, kalau kamu kehilangan 300 gram glikogen, maka kamu juga akan kehilangan sekitar 900 gram air. Kalau di total, udah 1,2 kg hilang kan? Makanya kalau kamu diet yang low carbs, cepat banget kan itu turunnya di awal. Tapi kalau sudah makan karbo, ya lumayan cepat lagi naiknya. Ya karena ini wajar, turun cepat itu juga bukan lemak semua, naik cepat juga bukan lemak semua, karena itu cuma glikogen dan air aja. Makan karbo apa aja, tetap gitu nanti hasilnya. Tapi karena pada nggak sadar, nggak tahu gitu ya, lagi-lagi nasi putih disalahin. Terus yang terakhir, yang ketujuh, nasi putih disalahin juga karena katanya bikin perut buncit. Padahal ya, nasi itu sumber karbohidrat. Karbohidrat itu fungsi utamanya ya buat energi. Lah orang kita ini sukanya mager, tim rebahan, energinya kagak dipakai. Alhasil energi yang dibutuhkan juga dikit, kalori keluarnya dikit.
gampang deh jadi surplus kalori. Kalau surplus kalori, karena nggak pernah beraktivitas, ya disimpan itu kelebihan energinya jadi lemak. Bukan salah nasinya, tapi salah orangnya yang sedentary, alias rebahan doang terus. Yang akhirnya mudah jadi surplus kalori dan berat badannya bertambah dan otomatis perutnya juga tambah buncit. Tapi ya, kalau lihat perut buncit di pikiran, ya apa kebanyakan makan nasi ya? Lagi-lagi nasi yang disalahin. Gimana ya coba perasaan si nasi putih kalau dia hidup? Kasian ya, mungkin udah nangis terus dia, dijadiin kambing hitam. Gini, kalau alasan kamu nggak makan nasi putih karena kamu prefer atau memilih sumber karbo yang lain yang mungkin lebih bergizi, ataupun misal nih kamu lebih suka atau cocok dengan karbohidrat jenis lain, ataupun karena memang kamu pengen diversifikasi sumber karbo yang dikonsumsi, nggak apa-apa, itu bagus. Asal jangan pakai 7 alasan yang tadi, karena itu semua bukan salah nasi. Ingat, nasi hanyalah salah satu opsi sumber karbohidrat aja. Bukan makanan jahat yang diciptakan Tuhan untuk bikin kamu gendut. Aku kasih 3 tips deh supaya kamu bisa diet tetap makan nasi dan aman-aman aja. Yang pertama, kalau ambil nasi, ya secukupnya aja, sesuaikan kebutuhan. Kalau aktivitasmu banyak dan memang kamu orangnya aktif, bisa ambil agak banyak sumber karbohidratnya. Kalau enggak, merasa jarang gerak gitu ya ambilnya secukupnya aja. Lalu yang kedua, komposisi kalau ngambil yang bagus. Misal nih, seperempat piring nasi, seperempat piring protein, lalu sisanya diisi dengan sayuran. Bukan ngambil satu piring isinya nasi full, lalu ditambahin gorengan dan gak ada sayurnya gitu, yaitu komposisinya kurang baik. Jadilah orang yang aktif, dan jangan lupa latihan beban juga, agar selain energinya terpakai, ototmu juga meningkat. Ingat, kalau kita berlatih beban, itu energi utamanya dari karbohidrat. Jadi nasinya nanti bisa diubah tuh jadi energi. Dan yang keempat, kalau memang hampir seumur hidupmu makannya nasi putih terus nih, ya cobalah bereksperimen lah makan sumber karbo lain yang selain nasi putih. Cek juga yang cocok untuk tubuh kamu, misalnya bikin kamu berenergi lebih lama, bikin kamu buang air besar lebih gampang. Misalnya nih, kamu bisa coba makan oats, makan ubi, makan kentang, dan lain sebagainya. Diversifikasi sumber pangan akan bikin zat gizi yang masuk ke tubuh kamu makin beragam. Jadi kamu bisa coba juga. Nah, jadi sekarang sudah tahu ya, nasi putih itu nggak bikin gendut. Yang bikin gendut kalau kamu surplus berkepanjangan. Jadi jangan takut makan nasi putih. Dan kalau kamu ngaku-ngaku santuy family, jangan sampai bilang kalau nasi itu bikin gendut. Malu-maluin, itu mitos zaman dulu kala. Oke? Nah, sampai sini dulu video kali ini. Kalau kamu belum join dengan tim Diet Santuy, segera klik link ini supaya kamu bisa langsung daftar dan bergabung dengan member privat Diet Santuy. Seperti itu. Dan kalau kamu belum subscribe sekarang, pencet juga bel notifikasinya, like jika video ini berguna, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah apakah kamu sampai sekarang masih takut makan nasi. Dan yang terakhir, jangan lupa tonton video-video Diet Santuy juga yang lainnya. See you di video selanjutnya.